Wabarakatuh. Oke guys, hari ini ke kelas pertemuan 9 dan alhamdulillah gue Staria ada Pak Arif Cahyo yang sudah hadir di Zoom kali ini. Ya, jadi yang sudah join, silakan bisa sharing-sharing langsung sama Pak Arif nih. Kebetulan Pak Arif ini juga sebelumnya ada webinar juga ya mengenai blockchain dan posternya juga udah di-share, jadi kalian pasti udah bisa kepoin. Kurang lebih ya 1 jam lah ya sharing sama Pak Arif ini. Karena Pak Arif banyak main. Jangan lupa ini ya guys. Selamat siang teman-teman. Siang Pak Arif. Mungkin kalau saya lihat materi-materi yang kemarin agak berat ya dari yang sudah ada. Ini kali ini mungkin kita bakal materinya ringan aja, yang enteng-enteng aja. Tapi nanti mungkin bakal aku buka sesi ngobrolnya lebih banyak gitu ya daripada materi yang banyak. Betul. Ya, aku sharing sharing screen dulu ya, share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah, oke. Oke. Kita mulai aja gitu ya. Yang pertama, aku cuma mau coba blockchain journey, jadi kayak lebih ke apa ya? Bukan teknologinya, tapi lebih kayak sejarahnya blockchain gitu sih ya. Karena kalau kita ngomong lagi teknologi yang baru gitu. Tapi kita tuh sering kali lupa bahwa teknologi itu membuat sebuah tujuan gitu, sebuah purpose gitu ya. Yang gitu, wah ini teknologi baru dan biasanya orang langsung udah belum tentu juga. Nah ini akan coba saya bawakan karena topiknya tentang blockchain ya, coba cerita tentang blockchain journey gitu, dari awalnya seperti apa kayak gitu ya. Oke, sebelumnya mungkin kenalan dulu ya, tak kenal maka tak tendang gitu kan ya katanya. Jadi saya dulu memulai karir jadi programmer gitu ya. Jadi programmer, kemudian udah beberapa kali pindah di perusahaan gitu, pernah di Rumah Sakit Cipto, mentok di situ jadi apa ya dulu ya, semacam supervisor gitu lah ya. Kemudian pindah ke Tokopedia, di situ jadi senior software engineer sekitar hampir 2 tahun, sambil ngejalanin pekerjaan sebagai freelancer blockchain gitu. Dan di tahun 2021 kebetulan direkrut sama Telkom untuk jadi squad leader di bagian blockchain-nya. Jadi ngurusin yang teknologinya. Oke. Mungkin perkenalan itu aja. Karena bukan interview kerja ya, jadi nggak usah terlalu banyak. Oke, mulai aja ceritanya. Jadi kalau blockchain itu dimulai dari munculnya Bitcoin ya. Itu di kisaran tahun berapa? Saya juga udah lupa, tahun 2008 atau 2009 ya. Nah, Bitcoin itu apa? Yaitu dulu tuh digital age, kalau age di copy and test remove value from an asset such as image, video, music. Jadi Bitcoin ini berawal dari kegalauan orang tentang aset-aset digital yang gampang banget di copy gitu. Ya udah, gimana lagi, namanya juga barang digital ya, gambar yang saya copy dengan mungkin Mbak ke copy nggak sama, nggak kelihatan beda. Itu juga berlaku untuk mungkin yang mudah-mudahan akhirnya kita kayak gitu, itu bisa gampang banget di copy. Nah, kemudian ada Satoshi Nakamoto yang kemudian mencoba membuat sesuatu yang berbeda. Jadi konsepnya itu konsep kelangkaan. Jadi kayak si objek digital itu mau dibikin jadi gimana ya istilahnya? Ada ciri khasnya biar nggak gampang di copy gitu. Atau kalaupun di copy ya yang asli tetap kelihatan tuh yang asli. Nah, kemudian dia
menciptakan Bitcoin ini dengan use case-nya yang di awal itu kan tentang seperti semacam uang ya, Bitcoin itu kan semacam uang kayak gitu ya. Nah, teknologi yang dipakai itu decentralized apa namanya, teknologi decentralized gitu. Jadi kayak nggak satu orang punya menyimpan di satu tempat gitu ya. Jadi kayak misalkan kita punya akun Google nih, akun Google itu dipunyai oleh Google gitu. Nah, dia membuat sebuah konsep yang baru, jadi nggak ada yang memiliki datanya tuh satu persatu, jadi kayak tiap server itu posisinya sama gitu ya. Dan untuk menciptakan sebuah asetnya tadi itu, aset yang dikira itu, yang namanya kemudian jadi Bitcoin, yang jadi kayak duit itu membutuhkan sesuatu proses ya yang biasa kemudian disebut minting gitu ya. Sebenarnya teknologinya sendiri itu bukan teknologi yang baru-baru banget, itu menggabungkan dari banyak teknologi. Ya, mungkin kalau di materi sebelumnya sering dengar tentang decentralized, terus peer-to-peer communication, encryption, digital signature dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya gabungan dari situ semua. Itu bukan, jadi blockchain itu bukan sebuah teknologi yang baru yang tiba-tiba ceprot keluar itu enggak, tapi gabungan dari teknologi-teknologi yang sebelumnya sudah ada. Nah, mulailah di era itu Bitcoin di tahun 2008-2009 ya. Dari situ kemudian pergerakan ini nggak berhenti kan. Jadi waktu itu cuma bisa orang generate bit, gitu kan. Bit yang dinilai seperti uang gitu, tapi nggak bisa diapa-apain gitu kan. Ya cuma bisa ditransfer gitu. Makanya waktu itu nilainya masih sangat rendah. Gitu. Nah, dari keberhasilan Bitcoin itu walaupun dia masih rendah waktu itu, kemudian muncul sebuah ide lagi. Idenya tuh kalau nilai bit ini bisa disimpan secara decentralized dan dijaga bersama-sama, apa yang terjadi jika yang saya masukkan itu adalah sebuah row of bit, ya kan? Satu bit yang berisinya program, bisa nggak jalan? Dari situ kemudian ini dulu arsitektur elemennya dulu dari Bitcoin dulu adanya konsensus wallet sebagai dompet di blockchain-nya, distributed ledger ya kan, digital signature, kemudian produknya sendiri di Bitcoin gitu. Ini yang tadi saya terangkan, jadi teknologinya nggak satu, tapi memang banyak gitu. Jadi sampai ke yang bagaimana kalau kita masukin bit yang berisi program gitu. Nah, kemudian dari kegalauan itu si Vitalik Buterin itu kemudian punya keinginan gitu loh. Aku bikin program dulu ke Bitcoin, kalau aku masukin program kayak itu apa dia gimana ya nanti ya jadinya ya bisa nggak gitu. Kemudian dia coba masukin waktu itu bisa nggak kalau kita masukin program di situ, jadi nanti yang kesimpan di blockchain itu sebuah aplikasi gitu, nggak cuma satu bit gitu. Nah, cuman waktu itu si Bitcoin masih sibuk dengan masalah ke security dan payment sistemnya, karena use case-nya dia memang semacam uang gitu kan ya, uang gitu. Akhirnya dia si Vitalik Buterin ini membuat Ethereum. Ya, Ethereum itu yang platform sebenarnya mirip sih sama si Bitcoin, cuman dia ditambahin bisa nyimpen bit yang berupa program yang nantinya bakal dikenal sebagai smart contract. Nah, di sini. Ini arsitekturnya masih hampir sama kayak yang tadi. Ya kan? Ada konsensus, ada wallet, ada ledger yang didistribusikan disebut ledger, ada digital signature, dan ada tokens-nya sendiri. Kalau yang tadi Bitcoin, kalau ini ETH namanya gitu ya. Karena namanya Ethereum, jadi namanya ETH. Kemudian ada tambah satu lagi, smart contract. Smart contract ini sebenarnya adalah sebuah bit yang disimpan gitu kan, di dalam blockchain untuk ya gampangnya kayak back end di blockchain gitu. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, ada komentar dulu? Atau langsung di akhir aja?
Gimana Iya, Mbak? boleh dilanjut dulu. Kalau misalnya ada yang mau Oke, Q&A langsung open mic sama open cam ya guys. oke. Kalau ada yang mau tanya, mau ngobrol, mau komentar, boleh kok. Silakan. Saya lebih suka langsung gitu ya. Dan kenapa? Karena biar nggak berasa ngomong sendiri. Iya betul. Oke. Jadi langsung aja. Biasanya Amel nih, Ansa kayak gitu. Selanjutnya kalau nggak ada, aku lanjut dulu. Iya. Ya, Nggak ada ya? Oke, lanjut dulu ya. iya siapa? Oke. Oke, sekarang kita masuk ke smart contract. Apa sih sebenarnya smart contract? Berarti yang susah payah dibangun gitu kan. Sebenarnya smart contract itu eh, analogi secara teknologinya adalah sebuah bit program tadi. Tapi karena use case di awal yaitu adalah sebuah use case keuangan, maka kemudian analoginya jadi agak bergeser jadi sebuah kontrak, kayak sebuah kontrak di project gitu ya. Intinya adalah sebuah agreement, sebuah perjanjian gitu ya. Di mana sebuah perjanjian itu pasti mengandung role-role tertentu. Misalkan bisa dapat ini kalau memenuhi syarat A, B, C, D. Nah, itu kemudian dituangkan dalam sebuah program, sebenarnya program sih, tapi namanya smart contract. Makanya kenapa programming di blockchain itu namanya smart contract ini sebenarnya solusinya dari sini, karena yang ditulis itu berupa kontrak. Oke. Nah, kemudian dari smart contract ini, ya kan, kalau tadi di awal sini kan ada token yang bawaannya dari blockchain-nya ini. Kemudian setelah ada smart contract ini, orang memungkinkan untuk membuat token-tokennya sendiri di dalam sebuah blockchain yang misalkan di Ethereum gitu ya, tanpa harus bikin blockchain baru lagi, misalkan Arif Chain gitu, nggak perlu. Dia bisa bikin token sendiri di situ dengan cara menulis programnya di smart contract tadi. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, si smart contract ini melahirkan hal-hal yang baru nih. Kalau yang awalnya cuma koin-koinan doang gitu kan, yang kayak istilahnya token ya, mungkin kayak hampir kayak begitu gitu ya. Kemudian ada banyak produk-produk yang lain. Di situ kemudian muncullah dari smart contract token itu ada namanya fungible token, ada non fungible token, ada non transferable token. Kemudian dari token itu ada tiga, kan? Ada tiga produknya itu, fungible, non fungible, non transferable. Tapi ternyata kemudian untuk memfasilitasi mereka, kemudian ada smart contract yang lain. Contohnya adalah transaction proxy. Transaction proxy itu yang bisa digunakan untuk membantu transaksi fungible token atau non fungible token di dalam blockchain. Jadi nggak perlu orang buat nge-approve lagi gitu, kayak brokernya tuh udah nggak perlu ada broker lagi lah, pakai si transaction proxy ini bisa. Atau bisa juga ada escrow protocol. Escrow protocol itu kayak semacam namanya escrow ya, buat tampung. Jadi token tampung dulu, kalau udah terkumpul nanti ditransfer ke yang berhak. Contoh di dunia nyata yang escrow ini sebenarnya itu yang non, ini mungkin gambaran yang paling gampang ya, yang non blockchain itu ada misalkan nih kayak di Tokopedia beli, kemudian dari seller menjual dulu barangnya. Nah, ketika kita beli itu sebenarnya duitnya masuk ke rekening Tokopedia ya kan. Nah, itu namanya escrow tadi itu. Ketika udah transaksi dinyatakan sukses baru dari Tokopedia dikirimkan. Kalau di blockchain dengan token-tokennya itu nggak perlu ada perantara lagi, cukup pakai escrow protokol. Kemudian ada digital identity, ini perkembangan berikutnya sih. Ada apa lagi ya? Mungkin masih banyak lagi. Salah satunya mungkin ada yang sempat nyimpen DNA di blockchain, ada juga. Ada yang untuk media sosial ada juga. Jadi sebenarnya banyak lah. Sekarang produknya udah banyak, nggak cuma ini juga. Oke.
seiring berkembangnya waktu juga si blockchain itu nggak cuman si Bitcoin sama Ethereum tadi aja, kemudian banyak sekarang keluarnya banyak. Ini aku cuman ambil logo-logo doang nih biar cuma nunjukin kalau network blockchain banyak. Ada Helium itu biasanya yang fokusnya pada IoT, ada Kilt ini yang berhubungan dengan digital identity, ada Cardano, ada Ethereum, ini hampir sama, maksudnya sama, List itu sama, ini IOS sama, Pexanium yang asli Indonesia, kayaknya ada, udah pernah ngisi ya, Pexanium di sini ya. Pexanium itu teknologinya sebenarnya sama dengan EOS, dia hampir sama lah teknologinya. Tapi Pexanium itu asli Indonesia. Kemudian ini ada Debio yang tadi aku bilang untuk nyimpan DNA ya, itu ada di sini Debio. Ini Meriap yang hubungannya dengan media sosial kalau nggak salah sih. Ini Nir tuh biasalah masih sama lah ya antara Embryo, Nir sama Cardano. Secara fungsi sama, mereka adalah platform. Tapi punya keunggulan masing-masing. Keunggulannya apa? Cari tahu sendiri. Oke, next-nya adalah ini. Jadi blockchain udah banyak tadi. Network-nya udah banyak. Karena network-nya udah banyak, tapi masih berdiri sendiri-sendiri. Jadi data di Ethereum, kan ya, ini ya, data di Ethereum, data di NIR, data di EOS mungkin, data di sini, di Bio, mungkin itu ada sendiri-sendiri, itu nggak ada interoperability-nya, nggak bisa sambung-sambungin. Kalaupun ada disambungin, itu nggak lewat blockchain, bisa tidak lewat. Nah, kemudian dari situ muncullah ini interoperability. Nah, interoperability ini untuk komunikasi antar blockchain-nya. Ya ada Polkadot yang gede ya ini ya, Polkadot. Pernah dengar? Polkadot, Cosmos. Kalau Cosmos ini salah satu yang menggunakan teknologinya kemarin adalah si Tuna. Kebetulan banget. Itu sangat populer ya kemarin. Koinnya crash gitu ya. Sampai si apa sih namanya Luna ya. Kemudian si Matrix sendiri juga sedang mengembangkan. Ada lagi satu lagi Octopus Network. Octopus ini dia mengembangkannya di atas platformnya NIR. Jadi interoperability-nya dari NIR. Ini adalah grafik dari Gartner. Ini tentang sebenarnya Gartner itu memproduksi tentang bisnis teknologi gitu ya. Nanti itu teknologi apa yang bakal seperti apa. Jadi kalau siklusnya sendiri itu bakal seperti ini, bakal dari awal tuh ya nggak ada yang tahu, kemudian bakal naik ya kan, bakal naik populer, hype banget. Nah setelah hype itu biasanya bakal anjlok turun, kemudian bakal masuk ke masa-masa naik lagi ke masa-masa yang stabil. Nah, ini. Nah ini ada banyak banget nih, banyak teknologi yang masuk ini, misalkan kayak NFT, ya kan. Kita udah bisa lihat kan di awal tahun itu kan lagi naik banget, sekarang NFT lagi turun banget, ya kan. Kemudian digital identity juga lagi turun. Nah intinya sebenarnya teknologi blockchain itu masih kebanyakan masih ada di area-area ini. Kalau mau belajar sekarang belum terlambat, masih di masa seru-serunya. Bisa jadi nanti naik itu pas lagi tinggi. Oke, dari yang saya ceritakan tadi di awal itu kita tahu nih apa sebenarnya journey dari blockchain itu kemana, tujuannya pada akhirnya kira-kira mau jadi seperti apa. Tahun 2008 itu kan tadi lahirnya Bitcoin, kemudian jadi currency. 2015 muncul smart contract yang memungkinkan untuk ada use case lain selain koin gitu. Kemudian di 2017 itu ada hal yang bikin dia kayak mentok gitu ya. Wah, ini apa sih gimana ya? Banyak hal yang kekurangan blockchain yang mulai terlihat gitu kayak scalability-nya, ukurannya yang besar kayak gitu masih jadi masalah. Termasuk kemarin yang miningnya pakai GPU gitu yang bikin harga GPU naik, listrik dunia
terpakai banyak cuma buat itu gitu. Oke. Terus itu udah mulai teratasi di tahun 2019, sudah mulai kepikiran inter-blockchain communication dengan lahirnya kayak Polkadot, kemudian tadi ada Cosmos di sini tadi. Terus kedepannya dengan lahirnya web versi 3, web 3, nah, web 3 itu apa sih bedanya dengan web 1 atau web 2? Mau cari tahu atau mau dikasih tahu? Oke. Kalau yang saya tahu, kalau web 1 itu kan web zaman tahun 90-an, ada yang kelahiran 90-an? Kayak ada ya. Nah, itu website itu masih sangat statis, jadi dengan tag-tag yang HTML banget. Jadi yang bisa bikin, yang bisa update itu kan orang-orang tertentu aja gitu. Web versi 1, yang penting informasi tersampaikan gitu. Kemudian di web versi 2 yang sekarang itu bisa bikin konten sendiri gitu. Orang ngeblok itu udah nggak perlu coding gitu. Orang mau bikin apa namanya, yang paling salah satu yang paling besar dalam media sosial sekarang ini, di mana apa namanya, televisi, yang informasi yang dulu cuma di televisi tergantikan di situ. Terus apa ya, komunikasi antar orang yang biasanya kongko sekarang juga lebih suka di situ. Nah, di Web3 ini mungkin perbedaannya adalah kepemilikan. Kalau dulu kan kita posting aja di Twitter numpang. Nah, di Web3 ini nanti semuanya akan bisa dimiliki oleh si yang punya, dan nggak dimiliki oleh sebuah perusahaan aja. Tujuannya kayak gitu. Nah, peran blockchain-nya adalah sebagai jaringan yang menyimpan kepemilikannya itu. Oke. Materinya itu aja. Masih ada ini PR yang perlu dipecahkan oleh blockchain. Kalau tadi blockchain-nya interoperability-nya sudah terpikirkan, tapi ternyata wallet-nya masih terpisah, jaringannya masih terpisah, kemudian user journey-nya masih sangat kurang manusiawi. Kalau di sharing-sharing sebelumnya saya sempat ngitip itu cara transfer koin gitu, masih susah. Mau beli NFT susah, ya kan? Mau beli token juga masih susah gitu. Itu juga masih PR karena orang sudah dimanja dengan web di versi web 2.0 ini, login aja nggak perlu kan ya, login aja nggak perlu gitu. Kemudian ada space complexity, akun yang gede nanti juga masih belum benar-benar terpecahkan gitu. Dan mungkin masih ada lagi yang nggak terlist oleh saya. Oke, terima kasih. Mungkin materinya itu aja. Next. Thank you Pak Arif. Ini masih yang seperti kurang lebih sebelum-sebelumnya ya, paling ada kayak tambahan. Sebenarnya kalau Nuka lebih interest ke pengalamannya Pak Arif sendiri nih. Oke. Ya, dari yang jadi software engineering juga, dan itu ada baca tadi konsensus Consortium ya, apa tuh tadi? Wait, iya yang bagian konsensus quorum ya. Nah, yang maksudnya ada beberapa paper yang Nuka baca kan konsensus banyak ya. Ya nggak sih, ini konsensus ya, konsensus quorum. Konsensus, yes. Nah, kenapa pilih skill yang itu Pak Arif dibanding konsensus yang lainnya kayak gitu? Oke. Sebelumnya ini kita mau ngobrolin tentang blockchain aja nih, spesifik blockchain ya. Oke, sebenarnya gini, blockchain itu pada dasarnya semuanya mirip gitu ya. Dan untuk use case awal-awal yang biasa dipelajari orang itu tuh kita tuh nggak perlu tahu banget tentang di dalam blockchain-nya sebenarnya gitu ya. Nah, kenapa di sini saya ada konsensus quorum, EOS blockchain, kemudian ada apa lagi ya? Nah, kenapa di konsensus saya pilih quorum gitu? Sebenarnya saya nggak cuma tahu quorum, saya juga tahu konsensus Hyperledger Besu, saya juga bisa deploy gitu ya. Konsensus Hyperledger Fabric bisa. Tapi kenapa yang saya tulis di sini ya kebetulan aja sih yang masuk list enak banget di situ gitu. Tapi gini, kenapa saya pakai quorum? Saya pakai quorum di tempat saya kerja sekarang itu
karena dia support ke Kubernetes-nya bagus. Jadi saya untuk mendeploy sebuah testnet, untuk mendevelop produk yang kemudian bakal ditumpangin ke public blockchain lain, misalkan ke Polygon atau ke Ethereum atau ke manalah yang lain gitu ya. Itu lebih gampang. Jadi ini lebih stabil, lebih gampang kayak gitu. Terus kenapa ada EOS di sini gitu? Kenapa ada EOS di sini? Ini lebih ke karena saya pernah nih yang saya pelajarin dulu semuanya berbasis Ethereum di sini. Si EOS ini waktu itu cukup hype juga. Terus sudah saya belajar. Terus saya penasaran kenapa sih pakai C++ gitu ya? Kenapa nggak pakai yang lain? Nggak pakai yang lain? Nah, saya belajar di situ juga. Kayak saya penasaran gitu. Itu sih paling. Oke, berdasarkan dari skill yang udah ada nih, yang Pak Arif miliki, ada nggak misalnya satu produk yang udah diciptain sama Pak Arif sendiri? Kayak gitu. Entah misalnya kayak Vexanium atau apa gitu. Oh, enggak. Walletnya gitu. Oke. Jadi saya lebih saya sebenarnya bukan basic saya kalau dari pengalaman ini ya. Basic saya bukan seorang blockchain engineer aja. Saya sebenarnya lebih lama di back-end engineer, full stack developer. Sebenarnya bukan orang yang cuma bisa blockchain gitu. Maksudnya bukan orang yang blockchain aja gitu. Nah, jadi kalau ditanya apakah saya pernah membuat itu, enggak. Kalau seperti Vexanium enggak pernah. Tapi kalau mendeploy sebuah network private itu banyak, beberapa kali lah ya. Jadi kayak proyek-proyek internal perusahaan yang biasanya butuh private, ya saya deploy kayak gitu. Sama mungkin ini bukan promosi sih, tapi nggak apa-apa Pak, di sharing aja. Apa boleh di sini mah bebas merdeka. Oke, jadi ada produknya Telkom gitu kan ya. Ini belum launching sih, tapi mungkin kalau yang ini udah launching ya ini. Maksudnya ini Telkomnya bukan Universitas Telkomnya gitu ya? Bukan kan? Oke. Ya, Metaverse Indonesia ini. Telkom. Metaverse Telkom ini kan ada marketplace-nya ya. Ada market di sini. Ini tim saya yang nge-develop. Bukan saya pribadi ya. Oke. Terus ada beberapa lagi yang sedang kita develop yang kebetulan kayaknya berhubungan dengan halal gitu ya. Dengan itu yang berhubungan dengan blockchain. Tapi saya lebih sering develop untuk yang apa ya istilahnya ya. Daripada saya membuat sebuah platform blockchain baru, saya lebih suka membuat solusi yang mungkin menggunakan blockchain tapi digunakan oleh banyak orang. Berarti ini kayak basic itu NFT gitu ya Pak? Kalau ini mau NFT, NFT-nya bisa beli NFT bisa dipakai di metaverse-nya gitu. Oke, ini sebenarnya mirip sama yang waktu itu pertemuan ada yang praktek, iya yang dari Baliola Pak, ada sharing juga kurang lebih kayak ini. Coba namanya apa guys? Ayo, ada yang inget gak? Iya, Rivernity ya. Iya, dari Vexanium Rivernity. Oh, Rarity ya, dari iya. Mirip begitu ya. Aku kenal. Lebih ya. Yang sharing siapa ya? Mas Ren bukan? Iya. Bukan Mas Ren ya? Kemarin lagi bukan Mas Ren, siapa? Pak Arif juga, nama Pak Arif juga ya, Pak Arif Vexanium. Oke. Iya, jadi sebelumnya itu ada gestar yang dari Vexanium juga itu, bukan Mbak. Ada yang River itu. Iya, mirip lah gitu. Itu lagi tren di tahun-tahun kemarin ya. Ya, terus diperkenalkan ke mahasiswa kemarin dicoba-coba, ya lumayan. Berarti kalau ini terbuka untuk umum, jadi semua bisa coba ya Pak ya, yang tadi? Iya, untuk metanisanya iya, tapi kalau untuk marketnya sebenarnya udah bisa sih dibeli gitu. Tapi aku nggak tahu sih yang udah bisa dipakai di metaverse yang mana gitu. Mungkin bisa dilihat di metaverse-nya dulu, terus belinya dari metaverse aja. Itu bisa. Oke. Jadi kita bisa untuk coba-coba. Oke, yang lain guys, ada yang mau tanya? Tadi ada yang Nesti ya? Oke, silakan Nesti. Oke, coba di-unmute lagi. Selamat siang Pak Arif.
Ya, silakan. Oke. Jadi Nisti juga mau bertanya seputar karirnya Pak Arif. Di 2015 sampai 2019 kan ini Pak Arif bidang kerjanya programmer ya. Kenapa pada akhirnya memutuskan untuk berkecimpung di dunia blockchain hingga akhirnya bergabung dengan Telkomsel, Telkom, terus sampai apa ya, iya, dan juga sampai jadi blockchain developer gitu. Jadi hal menarik apa yang membuat Pak Arif itu tertarik gitu menekuni blockchain? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, yang perlu digarisbawahi sebenarnya adalah saya di bidang blockchain is as a developer. Developer sama programmer bedanya apa sih? sama. Jadi aku dulu programmer di rumah sakit itu sebagai orang Indonesia saya harus bekerja punya pekerjaan tetap, ya kan? Kalau kan nanti dibilang pengangguran, ya. Oke. Ya, di samping itu, di samping pekerjaan tetap saya sebagai seorang programmer, saya juga punya hobi gitu kan. Nah, hobi saya kebetulan tuh mencoba teknologi yang baru gitu. Waktu itu dapatnya blockchain gitu. Dapat kenal blockchain. Nah, udahlah kerjainnya yang blockchain dulu lah gitu. Gitu ceritanya. Jadi sampai sekarang pun nggak ada perubahan. Saya juga tetap coding gitu. Oke, cukup jelas. Oke, cukup. Terima kasih, Pak. Ya, begitu guys, kurang lebih ya penjelasannya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Mangga di Oke, Yansa. Yansa kan bisa open cam and open mic, Yansa. Nah, kan ganteng kelihatan. Oke. Mana nggak ada suaranya, Yansa? Selamat pagi. Pagi-pagi. Saya mau nanya nih Pak, kan ada yang namanya aplikasi kayak Binomo dan Okta FX tuh, Okta FX. Nah, kan itu tuh dia mempunyai satu fungsi kan, sama-sama untuk trading. Nah, untuk si Okta FX ini apakah aman? Terus juga apakah yang ber-OJK itu semuanya aman atau ada yang apa ya, kayak OJK-OJK-an gitu, kayak Binomo contohnya. Dari itu ya Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Pertanyaan yang menarik. Mungkin saya jawabnya gini. Saya sebenarnya seorang developer, bukan seorang trader. Tapi menurut saya, kalau mau aman, trading yang Binomo ataupun FX itu kan, Okta itu kan juga bukan trading kripto juga kan. Itu juga trading apa namanya istilahnya, yang fiat ya, yang masih banyak. Tapi kalau mau yang aman, sebenarnya kalau mau trading, ya ambil yang gede-gede aja lah. Kalau mau di kripto ya ambil, kalau misalkan di Indonesia ya mungkin di Indodax gitu ya. Di apa lagi satunya lagi apa namanya ya, yang punya Binance di Indonesia itu, toko kripto misalkan kayak gitu. Nah biasanya sih kalau di tempat kayak gitu cenderung lebih aman. Tapi kalau kayak Binomo kan juga ketahuan kan, Binomo kayak apa, ternyata bukan trading kan. Nah ini yang Okta ini kalau saya ngeliat kadang-kadang kalau pas lihat YouTube atau ngeliat ada main game itu ada iklannya gitu kan, dia juga cuma nebak naik turun kan, itu biasanya bolehlah kita cukup ragu gitu. Kalau mau main-main duit ya yang di tempat yang udah ketahuan lah ya, kayak misalkan ya itu tadi kayak yang disebutin tadi, atau di pintu gitu, atau di apa namanya di bit gitu gitulah. Ini pendapat ya, saya bukan trader. Ya, it's okay. Luar biasa. Jadi begitu Yansa. Jangan sembarang main trader, Yansa. Oke, gimana Yansa? Makasih Pak, udah terjawab.
Oke, sama-sama. Oke. Lanjut, ada yang mau tanya lagi guys? Bisa langsung open mic and open cam. Oke, kalau belum ada yang mau tanya lagi, paling dari Nuka sih Pak penasaran bagian, berarti jadi pertanyaan terakhir nih ya, karena udah mau jam 12 juga, takut ganggu waktu ya Pak Arif ya. Untuk blockchain developer ini yang hasil selain yang tadi Metanesia gitu ya, yang udah pernah yang udah di launching di Indonesia itu ada apa lagi Pak? Atau misalnya kayak di bagian pendidikan nih Pak, kayak gitu, ada gak salah satu contohnya? Oke, next ya, sebentar lagi kita mau launching di dunia pendidikan itu apa ya, sertifikat sih sebenarnya. Jadi sertifikat di blockchainin kayak gitu? Iya, sertifikat di blockchainin. Tapi sebenarnya kalau aku lihat di invitation yang apa bukan sih di materi itu materi salah satu materi nanti ada Mbak Pandu ya. Iya, tapi kemarin sih harusnya, tapi belum jadi. Oke. Iya. Iya, kalau ada dulu sebenarnya aku pernah ikut sama Mbak Pandu develop yang produknya tadi yang The Bio itu inisiat awalnya saya ikut, cuman karena dulu waktu pindah ke Telkom, jadi saya harus milih salah satu kan. Pilihan yang berat sepertinya. Tidak jadi berat. Jadi kalau misalnya di dunia pendidikan itu universitas atau dari Kemendikbud atau gimana Pak Arif? Yang sertifikat? Iya. Oh enggak, jadi sebenarnya lebih kayak karena semangat blockchain itu kan sebuah komunitas ya. Semangat blockchain itu sebenarnya bukan sentral dari pemerintah pengen ngasih ini, sebenarnya nggak bisa kayak gitu, nggak kayak gitu. Semangat blockchain itu dari bawah. Ya? Iya, dari bawah. Oke. Berarti kayak Privy juga termasuk blockchain ya itu kan dia untuk nge dokumen. Bisa. Sebenarnya dokumen yang mau dimasukin ke blockchain juga mirip-mirip NFT sebenarnya. Oh, mirip NFT. Ya, NFT itu sebenarnya kan non fungible token gitu kan ya. Intinya adalah token yang unik cuma satu atau nggak cuma satu sih, bisa jadi beberapa tapi terpantau jumlahnya gitu loh. Sebenarnya itu bisa apa aja. Salah satu NFT yang bukan cuman gambar itu kan ada Paras ya. Di Paras itu ada komik kalau nggak salah. Jadi buka Paras apa ya, aku lupa itunya. Terus yang kayak The Bio yang apa namanya, yang genetik itu sebenarnya itu juga bisa dibilang NFT juga pada dasarnya gitu. Jadi banyak hal yang bisa dieksplor dari sini. Mungkin dari Universitas Raja nanti sertifikatnya bisa ke tempat saya. Oh iya, nanti kita bisa OU-an ya Pak. Kita Mas. Sebenarnya di sini sih udah ada, kita coba terapin tuh yang blockchain ya, namanya Alphabet Blockchain untuk dokumen juga. Jadi dokumennya udah di kayak gitu juga. Masih butuh pengembangan lebih lanjut sih sebenarnya kayak gitu. Oke, guys, karena udah nggak ada yang pertanyaan udah habis nih kayaknya ya, karena udah ngelotok semua. Jadi thank you so much untuk Pak Arif atas pemaparannya hari ini, ilmunya super bermanfaat, jadi ilmu baru juga khususnya untuk Nuka, apalagi mahasiswa pribadi Raja bisnis digital yang akan interest sepertinya ke dunia bisnis yang ada blockchain-nya nih, bagi NFT yang lagi benar-benar viral juga kayak gitu. Dan untuk sertifikat untuk Pak Arif nanti akan dikirimkan melalui email hari ini. Jadi kita sebelum closing kita foto dulu guys ya. Yuk kita foto on cam. Oke, 3, 2, 1, smile. Oke, one more. Nah, 1, 2, 3. Oke, thank you so much Pak Arif untuk kesempatannya hari ini, luar biasa. Mewakili dosen utamanya itu Prof. UR.
yang lagi berhalangan hadir, jadi diwakili oleh Nukarini. Thank you so much Pak Arif. Thank you. Terima kasih Ya, semuanya. sama-sama Pak Arif. Terima kasih, Pak Pak Arif. Arif. Pak Arif. Thank you, Pak.